Berapa kilo tubuh kita? Sekarang yang sekian kilo itu kita kalikan dengan nur ala nur. Karena tubuh ini adalah teleskop untuk menyaksikan di balik tubuh ini. Nur ala nur. Apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan kelimpahan energi. Dan energi ini akan mengantarkan kita kepada alam keabadian. Dan itulah gladi resik yang benar. Berapa banyak orang yang tahu ini? Berapa banyak orang yang tahu Maryam? Jadi kita sekarang harus melahirkan seorang anak, putra. Dan anaknya diberi nama oleh Tuhan bernama Yahya. Itulah sang hidup. Di mana adanya? Itu berharga pada diri kita. Kita bisa menemukan harganya hidup ini setelah menemukan sang hidup pada diri kita. Dan kita bisa merasakan semuanya menjadi indah setelah sang hidup kita rasakan keberadaannya pada diri kita. Dulu semuanya serba pusing, mumet. Sekarang sudah inilah. Keterikatan kita pada materi perlahan-lahan kita lepaskan. Rasa sedih kita kehilangan materi perlahan-lahan kita lepaskan. Karena kita sudah punya tempat ikatan kita yang lebih kuat lagi, yang lebih abadi. Karena ini kekuatannya berasal dari perkalian materi dengan cahaya. Dan sebetulnya ada hubungan antara Big Bang dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Fa'idhan saqatis sama'u fakanat wardatan kadihan babi ayyi ala irabbikum tukadziban. Dan ketika langit rohanimu terbuka, kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Jadi kalikan dengan cahaya. Jadi saya ingin kasih selamat pada ibu bapak semua. Selamat Yahya semua yang ada di sini, karena sudah bisa menemukan Yahya sejati pada dirinya. Dan ini merupakan bekal yang luar biasa untuk mendapatkan limpahan energi yang luar biasa lagi. Itu sebabnya jangan ada keraguan. Amalkan ilmu ini. Sederhana, jangan ada keraguan. Tubuh kita bukan punya kita. Tubuh kita yang menciptakan bukan kita. Yang mendesain tubuh kita bukan kita. Kita merasa ini sepele karena apa? Kita dari kecil merasa punya tubuh. Dengan lakukan seperti ini. Tapi sadarilah, siapa yang memberi ini semua? Satu sel pun kita tidak bisa membuat dalam tubuh kita. Dan jangan pernah mencela ciptaan Tuhan. Begitu kita mencela, kita akan kehilangan momen untuk bisa mengundang dia ke dalam kehidupan kita. Baik, subhanallah, astagfirullahaladzim. Ternyata selama ini kita tidak memahaminya. Padahal sebenarnya kita sedang kalikan materi kita dengan itu. Dan di situ ada kelimpahan energi yang luar biasa. Itulah bekal kita untuk memasuki alam keabadian. Limpahan energi spiritual. Dan sekarang energi itu sudah mewarnai hidup kita. Setiap kita yang sudah tidak mandul lagi, setiap hari melahirkan anak-anak, anak nilai. Hidup kita selalu bernilai. Ada hikmah, ada pencerahan. Selalu membuat orang lain tenang, bersemangat. Kenapa? Yang kita keluarkan itu adalah illa kilan salaman salama. Ucapan yang damai dan mendamaikan. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Sekarang episode yang ketiga. Ini sudah cerita Yahya. Yahyanya sudah besar. Ini Yahyanya sudah pada gede-gede. Subhanallah. Sekarang Yahya ini dipanggil sama Allah. Hai Yahya. Siapa yang dihaikan? Yahya. Hai Yahya. Putra-putra yang sudah gede-gede ini. Ambillah Alkitab itu biquwah. Kalau saya menerjemahkannya bukan sungguh-sungguh. Biquwah. Al-qawi itu dengan kuatnya. Dengan eratnya. Ambillah Yahya kitab itu dengan kuatnya. Mana kitabnya? Itulah pengali tadi. Itulah cahaya sejati yang tidak pernah disentuh api. Siapa yang sudah bisa melihat kitab? Siapa? Yahya. Jadi yang belum melihat kitab bukan Yahya. Yahya itu selama ini cuma dipahami sebagai sosok Nabi Rasul di zaman dulu. Udah, Quran ini jadi sejarah. Kita tidak punya kesempatan untuk menikmati untuk saat sekarang. Karena kita cuma cerita, oh ini kan cerita dulu, ya kan? Kalau itu cerita nanti, lah kitanya kapan kebagian? Paham sekarang? Nah ya, ambillah kitab itu. Silahkan santap sesukamu. Minimal pagi dan petang. Ambillah. Subhanallah. Terus, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Subhanallah. Saya membaca buku Inayatkan. Ternyata ya, saya baru paham maksud Allah di sini. Kenapa Allah itu akan memberikan hikmah selagi kita kanak-kanak?
Karena kanak-kanak itu biasanya, anak-anak itu cenderung pertanyaannya jujur. Memang apa yang dia tidak tahu. Anak-anak itu cenderung polos, apa adanya, gak banyak rekayasa. Itu anak, betul nggak? Nah ternyata untuk belajar ilmu makrifat, jangan jadi orang tua, jadi anak-anak terus. Kenapa? Polos, jujur. Kalau nanya memang betul-betul yang tidak tahu. Kepolosan, kejujuran, itulah awalnya hikmah. Kenapa kita selama ini susah dapat pelajaran dari Tuhan? Karena kitanya sok tahu, belaga udah tua, merasa paling senior, itu kan? Gak jadi anak-anak. Untuk mendapat hikmah harus jadi anak-anak. Mau jadi anak-anak? Untuk mendapatkan hikmah saja harus jadi anak-anak. Polos, tidak tahu, jujur, merasa butuh, itu anak, betul nggak? Nah kalau orang tua mah kan suka merasa ingin dianggap bisa padahal nggak bisa, ingin dianggap tahu padahal tidak tahu, kan gitu ya. Pura-pura tahu padahal tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi ingin dipandang senior. Ke uban saya kan sudah banyak, pengalaman hidup saya sudah banyak. Ya pengalaman cari dunia, tapi pengalaman spiritual belum tentu dong ya, ntar dulu. Baik, teruskan. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Sekarang logika kalau Yahya itu orang yang bertakwa, logik karena dia sudah bisa mengambil Alkitab. Tuh, coba kalau ini, hai Yahya, ambillah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kitabnya diambil, kemudian kalau pakai bahasa ini, ambillah Alkitab itu dan pegang kuat. Ambil kitabnya, pegang kuat semua. Lalu begitu. Di mana ngambilnya? Kitabnya yang mana? Bagaimana cara mengambilnya? Kan gitu prosedurnya, mesti kita tanya. Betul nggak? Subhanallah. Di zaman bahula belum ada toko kitab. Betul nggak? Jadi kitab yang mana? Ini harus dipahami betul itu. Ini Quran, kita harus melihat suasana kebatinan ketika ayat ini turun. Bukan sekarang. Kita melihatnya ke belakang, 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Saya kan sering bertanya, kenapa sih kok di Quran tuh ceritanya Idris, Yahya, Musa? Cerita Muhammad mana? Gak ada. Kenapa cerita Muhammad tidak ada di Quran? Karena Quran diturunkan pada Muhammad. Bayangkan kalau Muhammad cerita dirinya sendiri, gak dipercaya Quran. Betul nggak? Luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu memang orang yang tawadu. Jarang di Quran ada Muhammad. Baik, teruskan. Ya. Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Siapa? Yahya. Berbakti kedua orang tuanya, pantas. Itulah, karena dia mengerti Hajar Aswad yang sesungguhnya. Kemudian, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan kembali. Subhanallah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Subhanallah. Salam atas semuanya. Saya menyampaikan salam pada semua Yahya, karena kau telah dilahirkan. Dan salam, kau juga akan dimatikan, tapi untuk kemudian dibangkitkan kembali dalam kehidupan yang selanjutnya. Salam buat semuanya. Subhanallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam bagi semua yang bisa menatap fajar. Selamat yang sudah bisa menyongsong fajar, kemudian akan berubah menjadi matahari. Kamu akan lihat matahari terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan matahari itu bergerak ke sebelah kiri, dan kamu berada di tempat yang luas dalam gua itu. Subhanallah. Kita telah menyaksikan matahari dalam gua kita. Berapa banyak yang bisa menyaksikan itu? Hanya sedikit sekali. Subhanallah. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat. Kalau kita membaca bukunya Pir Inayat Khan, itu dikatakan, kalian semua harus merasakan menganut semua kepercayaan. Jangan menganut satu agama
Karena Tuhan tak bisa dibatasi dengan satu agama. Apalagi kalau itu diamalkan. Kalian semua harus menganut semua kepercayaan, karena Tuhan tak bisa dibatasi dengan satu agama. Itu pernyataan orang bijak yang luar biasa. Artinya kita pegang teguh satu agama, tapi kita tetap menghargai agama yang lain. Artinya kita jangan menganggap kita ini yang paling hebat. Kehebatan kita bukan dilihat dari identitas agama, tapi sejauh mana kita bisa menyelami agama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.